Berbagai macam luka terjadi dalam kehidupan kita, termasuk perkataan dari orang-orang yang terdekat dari kita. Ada sebuah kalimat begini, orang yang paling sering peluang untuk mengkhianati diri kita adalah orang yang paling kenal siapa kita. Betul kan? Dengan semua perilaku dan sikapnya, dengan semua ucapannya, karena merasa punya bahan untuk melukai kita. Makanya saya sering ngomong begini, orang yang polos sama opan itu beda tipis. Orang yang polos sama opan beda tipis. Orang yang polos itu ketika dia melakukan satu kebaikan gak ada tendensi atau tujuan apapun, dia lakukan aja. Tapi kalau orang opan ketika melakukan sesuatu, dia dijahatin, dia dilukai, dia disakiti, akhirnya apa? Dia nggak mau untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri, akhirnya tetap bersama dengan orang-orang yang menyakiti itu. Ada orang yang seperti itu, ada. Kesannya seperti membeli teman. Ada yang begitu, ada. Dan banyak yang seperti itu, banyak. Jadi teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ditanya bagaimana cara mengelola rasa sakit akibat perkataan dari orang yang pernah menyakiti kita, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan nanti. Sebagai pondasinya lagi untuk menguatkan pertanyaan ini, kenapa ada orang yang gampang nyakitin hati kita lewat ucapannya? Kenapa? Ada yang tahu? Ayo, yang ada yang pelaku nggak di sini? Ayo, kenapa ada orang yang gampang nyakitin orang lain lewat sikap, ucapan ataupun perilakunya? 3 hal tadi. Jadi bukan hanya ucapan, 3 hal: perilaku, sikap, dan perbuatannya. Kenapa? Jawabannya gampang. Dia belum selesai sama diri dia sendiri. Sometimes childish, kekanak-kanakan, muncul egosentrisnya, ya kan? Lebih bahaya lagi, sikap-sikap seperti itu mentok, jadinya narsistik. Cirinya ada 2, narsistik itu manipulatif dan playing victim. Oke, sepakat? Orang yang belum selesai sama diri mereka sendiri. Dibahas nggak? Ini dari sudut pandang psikologi ya. Sekarang kita buka Islamnya. Dibahas nggak dalam Islam hal-hal seperti ini? Dibahas. Di Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-36, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa an dzikri rahman, orang-orang yang lepas ikatannya dengan petunjuk Allah. Lihat, siapa yang akan menjadi temannya? Bukan syaitan, disebut langsung qarin oleh Allah. Siapa qarin ini? Jin yang diciptakan oleh Allah beserta dengan saat kita lahir ke dunia ini. Jadi dia tahu persis semua kebahagiaan, kesenangan yang pernah kita alami, memorinya dia punya. Dan bahkan setiap luka, kecewa, dan trauma yang terjadi dalam hidup kita, dia tahu. Nah, itulah bahasa orang barat disebut dengan istilah inner child. Orang yang belum selesai sama dirinya sendiri. Nah, masalahnya orang barat gak pernah belajar nafs dan gak ngerti tentang jin. Makanya hanya di level permukaan aja. Di Islam dibahas. Jadi kalau ada orang-orang, khususnya kita yang muslim nih ya, sikap, perilaku, dan ucapannya toksik, itu bermasalah orang itu. Tapi dia rajin sholat, gak usah kaget. Kenapa? Dulu ada orang yang bermakmum sama Nabi SAW, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Selesai dia sholat bersama dengan Nabi, mulutnya memfitnah Nabi. Sama kan toksiknya kan? Sama. Jadi gak usah heran. Gak usah heran. Kenapa? Justru pelaku maksiat yang terjadi sekarang seperti itu ketinggalan, terlampau telat. Kalau dia diduluin sama orang yang munafik waktu itu, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi pelajarannya adalah sejarah itu akan repeat itself, akan berulang. Akan ada orang-orang yang seperti itu. Tujuannya Allah nunjukin orang-orang seperti itu bukan biar kita jadi orang yang julid, bukan. Tapi untuk menjaga diri kita agar lebih hati.
Kadang kita sering nunjuk orang, lupa nunjuk hidung sendiri. Iya kan? Orang-orang yang belum selesai itu begitu. Sibuknya ngoreksi orang, nyalahin orang, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada orang yang masih suka nyakitin orang lain lewat sikap, ucapan, dan perilaku. Secara sederhananya, dia belum selesai sama dirinya sendiri. Egosentrisnya lebih dominan. Ya, kenapa? Kalau kita telaah secara sederhana, cek aja histori kehidupannya. Paling gampang itu. Paling gampang itu. Cek aja histori kehidupannya. Banyak trauma yang terjadi, banyak luka yang dipendam, ya, sehingga dia nggak bisa mengontrol. Bahasa orang baratnya nyebutnya dia nggak punya regulasi emosi. Akhirnya meledaknya ditumpah-tumpah itu sekaligus. Padahal hal sepele. Ada nggak orang yang begitu banyak? Dan itu kadang terjadi sama kita. Buat yang sudah berkeluarga, mbak-mbak misalkan ya, jengkel sebel sama suami, marah ngomel sama anak. Nah, itu gak punya regulasi emosi yang baik gitu. Anak jadi sasaran dan jadi samsak. Kira-kira adil gak begitu? Gak adil. Anak gak tahu apa-apa. Dan suami juga kalau memang berbuat salah segera minta maaf. Bukan malah membenarkan dengan kalimat, ya kan aku begini, dari dulu aku begini. Itu sama egoisnya. Sama belum selesai sama dirinya sendiri. Ya, oke, saya nggak mau terlampau jauh. Ya, intinya orang yang sering menyakiti, melukai dengan setiap perbuatan, sikap, dan ucapannya adalah orang yang belum selesai sama dirinya sendiri. Masih tertumpuk emosi dalam jiwa dia. Sehingga dorongannya adalah dorongan validasi eksistensi diri. Gue kan keren, gue bisa, gue gak terima, dan lain sebagainya. Itu childish. Anak kecil kan selalu pengen menunjukkan sesuatu, betul ya? Jadi kadang ada orang-orang yang secara casing tua, tapi kepribadian dan perilakunya masih seperti anak itu banyak. Jangan-jangan itu diri kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengelola rasa sakit itu? Yang pertama, kita harus memahami bahwa semua rasa sakit, takdir yang terjadi dari Allah itu baik. Dari Allah itu baik. Saya ada sedikit catatan nih. Kadang Allah menghadirkan rasa kecewa agar kita berhenti berharap kepada manusia. Betul kan? Dan kembali menggantungkan seluruh hati kita hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menunda apa-apa yang menjadi keinginanmu untuk disegerakan, bukan menolak atau bukan Allah tidak ingin memberikan kepada kita, tapi Allah selalu rindu dengan suara tangismu yang panjang dan dalam setiap doa-doa yang kamu langitkan setiap. Ada yang berdoa di sini langsung dijawab sama Allah semuanya? Nggak ada. Ada yang masih ditahan sama Allah kan? Biar apa? Biar kita bisa lebih panjang doanya, sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul sadar bahwa kita hanya seorang hamba Allah. Yang ketiga, ini tentang memahami ya, tentang understanding. Allah memberikan ujian bertubi-tubi dalam kehidupan kita karena Allah tahu kita mampu dan kuat. Karena Allah percaya dan Allah tahu kita mampu dan kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah membebani sebuah masalah ke pundak kita, itu nggak pernah salah. Nggak pernah salah pundak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen hidup kita mudah. Gimana caranya biar hidup kita mudah? Maka saat ada masalah dan ada ujian dalam kehidupan kita, Allah cuma minta kita untuk datang ke Allah sujud. Ada penguatnya enggak? Ini ada beberapa ayat nih. 1, surat ke-26 ayat ke-80. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apa kata Allah? Simpelnya gini. Kalau kamu sakit, kamu terluka, kamu kecewa, datang kepadaku. Aku yang akan menyembuhkan semua sakit, luka, dan kecewa yang kamu